Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Niki kula terangno nggih masalah istilah pangeran nggih. Falladzina amanu napa wa amilus sholihat. Terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina. Ngeten kula terangaken nggih, kena apa Quran niku dianggap mukjizat paling dhuwur nggih. Kula niku ngrasakno tenan nggih. Dawe ulama niku mudah difahami, tapi nak mbok angen-angen. Terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas. Niki rungokno aja salah paham nggih. Kula nu pun neliti min awalihi hatta akhirih. Di pangeran nak dawuh rak datar. Pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga. Nak wong elek lan nglakoni kekafiran napa neraka. Itu beda mek dawuh ulama. Ulama iku ana provokasine. Wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina. Wong salat ngethuk kaya apa, tapi nak ngrasani wong tetep neraka. Pokoke nak dawuh iku ekstrim-ekstriman. Dadi nak sedekah akeh kaya apa nak diudat-udat ra ono napa ganjarane. Itu beda dengan istilah Quran. Lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran, kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai basyariah. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dawe Allah yang netral itu lebih serius dalam konteks real. Ini ruang aja salah paham ya. Lebih serius dalam konteks napa? Real. Misalnya begini. Ana wong ku bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wis pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun ta ora? Mboten fair menjawab. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cah cilik sing abi ditabrak mobil syarate. Wonge salat, wonge ora tau zina, ora tau korupsi, ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyaratake ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, iku sirine Quran iku nak ngendikan datar, jagani kejadian ngono iku. Lha ngono iku delalah tenan tau kejadian, ngene wau. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte maksudnya. Lha iku delalah ro asu ora kucing. Contone iku asu nek hadis iku. Mboten sing nate ngaji, contone asu napa kucing hadis? Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir dene. Sakakene cah, mung jenenge lonte agak priyayi, medhun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu butin. Ya cara santriwati malah ra iso medhun sumur to. Barokah lonte iku malah pinter medhun apa? Sumur. Terus diombekno. Mboten iki cerita, diobekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra ya hamba Allah. Diparingi tobat dadi sholihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman mbek amal saleh iku ganjaran. Kadang amal saleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasine. Apa gunane ngamal saleh nek kelakuane ngene-ngene wis pokoke wis bombardir lah gampangane wis wong diteror tok. Apa gunane ngamal nek ora ikhlas, apa gunane repot. Pokoke dadi mulane ulama iku medeni, paham nggih mulane. Mulane bapak riyen nak guyon. Ulama tak angen-angen menungso, aku saiki sanut Quran lha. Lah seputi mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulamake wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham iki cara teori ulama, sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaraté ruwet. Halal bener ruwet pokoke walhasil ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenan. Ana kadang kejadian iku aneh. Niki cerita teng kitab, tapi saya ndak bilang ini hadis kok ada di kitab. Ana wong Majusi, selelek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dia anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngrumat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare sinten. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong notok omahe, nggawa mboten notok ing surah, nggawa lampu uplik sentir.
Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iku wong rondo iku duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" "Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan Majusi, kula muslimah, kula isin. Mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi." Terus jare sing Majusi, "Ya wis ketong-ketong ngene tak jupukno gandum." Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho Barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Bareng ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan balen. Mboten enten namuni yo. Mboten nggih sing namung tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani wonten napa? Wong akhirnya si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi, kan titip salam teng jenengan. Ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya. Terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Waget wali. Kenapa demikian? Kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan Nabi. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Lah itu sirinya Quran. Kenapa melepas amanu wa amilus sholihat. Itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Ngapir nikah wae disyaratno aja niati nafsu, tapi niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng Nabi. Padahal sing nikah dhewe kepen kelon. Iso diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat. Nak mangan niati nguatno ibadah, rabi jari ngekeh-ngekehno sunah napa? Ruwete ra karuan. Ngono sik diancam nak ora sesuai syarat ora ditampa. Ya modelnya, tapi itu ya baik, ya itu tadi untuk pelatihan baik. Tapi kalau cerita ini cerita sarasan. Kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran? Dari ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu. Itu wow. Nak sing maksiat wong sugih, mesti nanti temanya gara-gara sugih dekne iso nyewa babon akeh terus selingkuh. Tapi kok nak bape bab melarat, gara-gara melarat dekne dadi lonte, gara-gara melarat dekne nyopet, gara-gara melarat nyolong. Kok nak ceritane wong sugih, gara-gara sugih dekne main judi, gara-gara sugih main iki piye? Pas melarat udah dadi sebabe maksiat, pas sugih dadi sebabe. Nah, itu ulama. Tapi ke gedeng ulama iki cerita. Dadi ulama iku ana keterbatasan ngono iku. Ngono maksudnya iki cerita. Lah Quran itu ndak punya adat itu. Wae Quran itu biasanya ngelepas amanu wa amilis sholihat. Mulane kula niku tambah kagum. Kula tambah tuwa tambah kagum mek Quran. Mang kalau Quran enggak pernah batasi. Pokoke amanu wa amilis sholihat. Nah, penjelasan saya ini ada pembenaran dari hadis innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati. Allah setiap saat itu punya momentum. Sing momentum dadekno ridane Allah. Mulane setiap orang harus berburu momentum sing dadi ridane Allah. Lah koyo mau lonte gak nyongko nek dekne diridani pangeran. Gara-gara ngombeni napa? Asu. Lah niku kathah malah anak Nabi sinten niku subhanallah. Saharatu Fir'aun niku gara-gara sopan. Wong dekne disewa Fir'aun kon nglawan Musa. Kudune gak misoi Musa ta ra sopan, malah sopan. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Lha iku pangeran ra mentok Allah, mergo barokah napa? Sopan. Fir'aun wis waduh piye iki didu kok malah sopan. Barokah sopan monggo jenengan riyen napa kula riyen. Pas sampai pertunjukan adu sihir. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulki. Terus Musa itu ya nabi kala balaku mun jenengan riyen mawon. Cara Musa rugen beneran gitu. Dadi ora mesti. Lah sing repot waliane iki kadang azabe Allah sukhtuwah dibarengno padha ra roe. Ini kasusé Sa'labah eling-eling. Sa'labah itu tukang iktikaf ning masjid. Sampai dilakopi hamamatul masjid, merpatine masjid. Ora ana sahabat khusuk kaya Sa'labah.
Mulane sing latihan lomo atok saiki aja ngenteni sugih. Kudu saiki. Sing biasa lomo saiki mulai melarat iki saiki. Tapi aja melarat teman-teman wae sing mau masalah kan. Akhirnya Sa'labah ndongakno Nabi kepengin sugih. Kanjeng Nabi cek sempat jawab, "Bah Sa'labah, amno melaratmu luwe apik." Kok Sa'labah ora tau wiridan, ger salam langsung mlayu muleh. Sesuai Kanjeng Nabi takok kena apa, Bah? Bojo kula teng omah iku ora iso salat ngenteni pakaian sing kula damel. Dadi nggo gentena. Walhasil didongakno Nabi akhirnya sugih atas permintaan Sa'labah. Wedhus zakate pinten? Per 40 pinten? Setunggal kan. Nak 80 loro. Lah misale saiki sekitar 1000 pira nak 1000? Pinten? Selawe iki. 1000 selawe. Lho tenan iki selawe. Nak 2000 50. Lah wedhuse Sa'labah wis benal jabalin. Benal jabalin gunung Mekawang Arab nak diwedhus sak kuwata-kata. Istilahnya napa mah benal jabalin. Kira-kira wis ana 3000 4000. Sahabat ngitung sekitar 4000. Berarti selawe ping 4 100 ya. Lah iku kok trucut ngomentari Nabi ngeten. Lah zakate pira? Dene mulai ra jamaah. Yo zakate pokoke per 40 wis sitok. Walhasil kenake terus akeh, bareng kena akeh. Inna hadhi laysa bi zakat, inna ma hadhi kharas. Iki gak zakat, iki pemerasan. Wah iku pangeran tersinggung nabine darani napa? Pemerasan. Semenjak iku Sa'labah dikai ati munafik. Wis ngono binasil Quran. Ora riwayat si mukhtalifah tapi binasil Quran. Ya wis disebut fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqanahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dadi gara-gara medhit wong soleh dadi ahli neraka rupane Sa'labah. Gara-gara lomo wong majusi dadi ahli swarga. Mulane kabeh ulama sepakat ibadah paling apik ku lomo. Mergo lomo dilakoni wong kliru wae bener. Dilakoni wong kliru wae bener. Elek-elek dosa medhit dilakoni wong bener wae kliru. Ya mbok ulama mboten kepentingan ora kurang ros pokoke dawuhe ngono. Nak delok contoh iku ngono, Sa'labah wong bener tukang ning masjid, medhit keliru. Majusi keliru gara-gara lomo bener. Leung sing nglomani ku lonte sing dilomani asu lho wis keliru kabeh. Lho nek hadis sahih sing nglomani lonte sing dilomani asu iku wae cek bener. Mergo napa? Lomo. Dadi lah tapi nek ulama dawuh ora iso ngono mesti syaratnya sedekah ikhlas, donyane halal, ruwete ra karuan. Ya, tapi kira ora iso nyalano ulama ngono kok hadis. Ya tapi iki kula namung cerita kena apa nak Quran redaksine umum, paham? Kula namung ngene kepentingan kena apa nak redaksi Quran apa umum. Mulane Quran sing kata walladzina amanu wa amilus sholihat ya sudah begini, yang iman dan amilus sholihat begini. Karena amilus sholihat itu butuh momentum sing dadekno ridane Allah. Niki eling-eling masyhur no. Wong kula gadah cerita kathah nggih, kadang waneh tenan nggih. Niki kula tak cerita teng Ihya. Ada Nabi Isa ini kisah nyata. Nabi Isa melampah-melampah ambek kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu sekitar hanya 12 yang orang-orang pilihannya Nabi Isa. Di situ tuh ada preman terkenal. Bahasa Arabnya preman itu kholi. Kholi itu preman. Wong ketemu mesti melayu. Mulane darane kholi, wong mesti bringsatan roh dekne. Mantan geng wis pokoke geng tenan deh. Bareng roh Hawariyin sing raine resik wanteng ku. Dekne spontan tertarik wong kok saleh ngono. Akhirnya mlaku bareng. Melok, dia enggak sadar tuh ikut. Bareng dekne pas ikut ini Hawariyin sing pol guri ku risi. Mergo dekne wong saleh kok jejer wong napa? Dolim. Risi. Wong kok mlaku jejer apa? Preman. Lah pas risi iku langsung pangeran ngekeki wahyu ning Isa, ya Isa, sekarang juga Hawariyin sing pol guri iku makome koyo preman niku. Preman iku makome koyo dekne sing diwalik boy. Bahkan sebagian riwayat ketika kholik preman iku mulai neng omahe, iku diikuti Mega. Nggo bukti nek ndekne wis wali. Sing Hawariyin biasa diikuti Mega wis gak. Lah ketika Nabi Isa takok bima ya Rabbi karena apa? Kawulaku iki wong dolim, ndekne seneng wong soleh. Dadi tak angkat dadi wong soleh. Sing kawong hari wong soleh, gedeng wong dolim sing ape dadi soleh. Berarti dekne nutup rahmatku ya. Walah ngitunge pangeran jare nutup apa? Rahmatku. Padahal mau risih tok wae tapi dihitung apa? Nutup
Mulane kabeh ki ngalim ana preman ngaji di baro iku sirine ngono iku perkara ora oleh nutup apa rahman. Akhire umate macam-macam. Perkarane yang buka napa rahman. Dadi kaum Hawariyin puluhan tahun wis keramat gara-gara risi jejer wong dolim. Langsung kalah. Jadi paham lha iku paling angel. Lha iku disebut napa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu linafahati. Mulane semenjak ngaji niki sampean pokoke setiap saat momentum hasanah itu jangan pernah Anda lewatkan. Saisa-isane. Ya misalnya gampang lan ape turu Gus, misale kayak delok TV ning omah sumpek. Delok TV timbang gagu tangga wis delok TV. Sing ana ae timbang gagu napa tangga timbang ngrasani. Lho bojo kula biasa delok TV. Kula nate delok Gus. Gus kok jenengan bebasno bojo delok TV timbang ngrasani wong. Padahal aku ning atiku ya padahal delok TV ya ngrasani lah kadang delok gosip. Tapi kan ngrungokno tok. Tapi intinya taat itu gampang. Misalnya ape turu wis niati wae ben ora maksiat. Mosok turu maksiat. Dadi taat itu gampang. Misalnya ape turu diniati napa to? Taat. Mergo ninggalo maksiat iku napa ibadah. Lan kula nate cerita teng mriki ana wali ku turu terus. Sing sitok amen tahajud mbek poso. Takok pangeran, Gusti sing setingkat kula nu sinten? Wong iku ya. Wong iku penggane turu, tangi pendak salat fardu tok. Janggal kan dene wali kok amen apa? Turu. Bareng takoki, kena apa kowe kok turu kecuali salat fardu? Wis sak pinter-pinterem poso mlaku ning pasar tetep tau ndelok wong wedok tau kepengin. Lah aku rak turu. Dadi ora tau ndelok wong wedok. Ternyata taate diitung tapi wali sing poso mbek tahajud kan mlaku ning pasar delok wong wedok ketemu wong ngrasani kan jebule impas 00 dosane ambek ganjaran. Nah tapi wali sing turu karena ora tau maksiat iku tetep luwih akeh. Mergo dekne duwe taat rupane salat fardu gak di maksiat blas mergo napa? Turu. Jadi nak sing turu kepen dadi wali ya iku mau carane. Jadi kabeh nak dielmoni ternyata jadi napa to? Taat. Mergo sing darani taat kok apa nglakoni perintah ninggalo larangan. Lah paling efektif ninggalo larangan iku apa? Turu. Lah wis do pinter dhewe lho. Dadi gampang ibadah ku gampang. Eling-eling ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum napa nafahatin ala fatata aradu napa linafahatin. Mun nggih wa ma'arsalami qablika rasul. Ada masjid sampai hidup, ya wakafnya sebagai wakaf waktunya, ibadah. Enggak bisa hidup. Yang gerakkan dunia uang lomoto. Coba ketika Indonesia Covid, orang pulang bisa makan karena apa? Keluarga yang tertuju ngasih kan? Enggak kelaparan semua orang. Orang Indonesia usaha umat yang kerja mesti siji orang, liane pengangguran. Dan senang pengangguran, kono sing lomo alhamdulillah lah. Ini Indonesia orang engkek, Indonesia itu negara paling bener, nak babi paling bener. Cali mau ngopi, iku sing traktir mau sitok. Iku wabe lu gue nyingkrang ya Allah. Udah mulane bapak kula niku bagane Indonesia pol bapak. Kok iso hae urip kok penake ngono. Sing traktir wis ditraktir lu gue padha. Pukrune ya padha. Bapak itu agak isu, senane mlampah-mlampah mbek kula. Kula sik alit dijak ning warung-warung kopi yo mlaku tok. Delok ngaji yo ora iso, dokter yo ora, pangkat yo ora. Kok senenge ngono wis pangeran jen kondang tenan. Marung 5 sing bayari ku sitok. Nyingkrange yo padha, mlepuke ku yo padha. Ngegase njaluk kopi. Padahal pasien iki ditraktir. Berarti apa lomo itu menggerakkan kebahagiaan. Sekali ra ono sing lomo, nyatet kabeh raine kelu kabeh. Pucet kabeh mergo utang. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim nyeritani hadis nang kita sapa Ishaq bin Ibrahim Muhammad bin Sana kilahuma Abdus Somad. Kilahuma Abdus Somad bin Abdul Waris. Hadatsana Hammam hadatsana Qatadah Nabi Kilabah Nabi Asma Nabi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fima ing dalam perkara yarwi kang riwayatna sapa Kanjeng Nabi ar-Rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi tabaraka wa taala. Sing diriwayatna teng mriki inni haramtu ala nafsi adzulma. Inni sak temene ingsun haramtu iku nglarang ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun. Ingsun ngaramno adzulma ing zalim. Iki fotokopine to reng lho kisah. Ya silai wis kiai penguasa Muryo. Ibu paham sini-sini wong. Lah kayak fotokopi masjid kompleks. Man,
Kiai le lali awan. Guyune kok guyu hasud bucok. Dutan apa? Guyu ana seneng ana guyu hasud. Wes serah tenan. Fima dalam perkara yarwi kang riwayatna sapa Allah an Rabbi dikakno rasa balekno. An Rabbi saking pangerane Kanjeng Nabi tabaraka taala. Dawe pangeran ini haram tu. Ini saat temen ingsun haram tu nglarang ingsun ala nafsi ngatasi awak dhewe ingsun ngaramno adul ma ing zalim. Wa ala ibadilan ingsun ngaramno zalim ning pira-pira kawula ingsun. Fala tahdolamu mongko aja saling zalim sira kabeh. Wasaqal hadis binahwi. Temriki sakol hadis wonten Abi Asma binahwi kelawan sepadane hadise Abi Idris wa hadisu Abi Idris uta hadise riwayat Abi Idris alladzi kang karena kang sebut ingsun ing ladzi ku atam luwih sempurna min hada tinimbang hadise iki dados wau sederenge Abu Dzar iku ada rawi yang bernama Abi Asma sinten Abi Asma. Sebelum itu ada orang sebelum Abi Dzar namanya itu Abi Idris Al-Khawlani. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab haddatsana Dawud yani Ibnu Qais an Ubaidillah bin Miksam an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah qol ittaqul dzulma. Ngene iki rungokno tenan nggih. Dadi begini kula terangno nggih. Problem kita sebagai komunitas nggih. Problem kita sebagai apa? Komunitas itu punya istilah dan istilah itu kadang menyesatkan. Dan menyesatkan itu menjadikan kita harus membakukan ilmu, membakukan ilmu. Nah, cara menggaukan gimana? Satu tentu ngikuti riwayat. Ya, satu tentu ngikuti apa? Riwayat. Dua ngikuti akal. Misalnya ngeten gitu. Ini tisu itu milik saya. Tisu ini, nah, karena milik saya, status saya itu boleh af'alu masyiktu. Saya bisa nyoba, bisa membiarkan, bisa membuang. Nah, dengan teori itu berarti apa? Karena saya pemilik, boleh melakukan apa saja. Rungokno tenan ben Islammu tenanan. Sebenarnya mbun rokok ora melok. Tak baleni meneh. Ini tisu milik saya. Kok contohnya kok tisu gak seru. Masa iki budak ojo ngawur. Kamu bojone. Guyu deh guyu. Guyu sik mesra bos. Lha iki hasud kabeh guyu deh. Kowe mesra to? Kowe. Botol le boten. Nak kowe gak diusir pira-pira. Nah contoh gampang duit keren. Ya duit ya. Nah ini duit itu kan elek, duit itu elek. Mari kedunyan. Duit ini milik saya. Karena milik saya, buat ini caranya ibu swarga tawari. Ini karena milik saya, statusnya apa? Af'alu masyidu atau fa'altu masyidu. Saya bisa melakukan apa saja. Dalil itu juga yang ada kepastian antara munasabah kata malik, Allah itu al-malik sebagai pemilik, dan Allah juga mensifati dirinya yaf'alu ma yasa. Allah bisa melakukan sesuai kehendaknya. Dan nggak pernah dolim karena ya miliknya terserah. Nah di bab ini kan janggal loh. Kenapa Allah harus mengharamkan dirinya melakukan kedoliman? Toh Allah tidak pernah dolim, semuanya miliknya. Paham ya? Dari segi sinkronnya kata malik dan yaf'alu ma biasa. Tak warai. Jadi kiai sing bener, baik dan benar. Paham ya? Jadi aku jadi kiai sedurunge diangkat jadi pengurus yayasan kok Salman itu. Jadi kiai ku loro, ana kiai asli, ana ngenteni diangkat pengurus yayasan. Nah cara Mbah Mun guyone ngono. Ana kiai di NU, berarti dia sudah kiai meskipun tidak jabat di struktural NU. Ada orang yang sebetulnya ada kiai karena jabat maka kiai. Ana sing loro-lorone. Ya tetap kiai, ya tetap jabat. Ya iku keduren ning wis. Rungokno tenan iki ben kira kafir teman-teman. Gak karena salah ini bisa kafir. Ini termasuk akidah. Makanya akidah Ahlussunnah termasuk apa? Fa yusibna fa bimahdil fadli. Kalau kita masuk surga itu murni fadlnya Allah. Tidak bisa kamu, wah saya masuk surga karena berbuat kesolehan. Untungnya apa kamu berbuat kesolehan? Kamu sholat semua juga Allah tidak untung kan? Allah tetap Tuhan dan tetap dijaya tanpa ada yang sholat. Kayak kemarin kan, umpama kowe kabeh ala atqaqabi rajulin wahid, semuanya takwa, ya ora ngefek ning aku. Semuanya fujur lacut, ya ora ngefek ning aku. Saya tetap Tuhan, enggak usah kemenangan partai politik. Di sini ada 3 sinkron. 1 Allah Malik, sebab itu yaf'alu ma yasha, sebab itu ghaniyun. Ghaniyun itu tidak butuh. Tapi Allah itu suka kalau aturannya itu kayak aturan makhluk yang diciptakan. Nah, tapi Allah itu suka kalau aturannya kayak makhluk yang diciptakan. Di sini terus akhirnya pantese wong dimulyakno ya wong saleh. Mosok wong dolim kok dimulyakno. Misalnya ono maling ra kecekel mosok dikei Nobel. Maling kreatif. Buktinya enggak pernah ketangkep.
Pakai sing wah. Nah, terus syariat itu cara maknai seperti ini sehingga sah dikatakan saya mengharamkan dolim pada diri saya. Padahal andikan Allah melakukan apapun tidak pernah dolim. Karena tidak pernah pakai orang lain tuh. Betul, ini terima tisu kan sepele. Tapi kalau ini milik muhabab tak sobek, saya tetap dolim karena tidak milik saya kok tak sobek. Hanya karena milik orang lain. Kalau ketemu kan elek tak coplok itu tetap kula dolim. Padahal ya elek terus ya ora dadekno derajate, tapi kan rawekku. Tetap jenenge gasap, no? Lah paling susah di bab tauhid kita belajar itu. Makanya akhirnya ahli sunnah itu kan khas. Kowe nak mlebu swarga murni fadhole Allah. Kadang kita sebagai orang soleh kan, weh tak rewangi poso, tak rewangi tahajud kok tetap gak dihitung, sing dihitung mau fadhole Allah. Karena apa? Sebetulnya Allah nggak masalah bikin kamu kayak Abu Jahal, nggak masalah, nggak ngefek sama. Kowe digawe kayak Abu Lahab bagi Allah juga nggak masalah. Lu kayak jadi soleh, gak kreasi anda, kehendaknya Allah. Terus kue digedaki Allah nuntut. Dan bab-bab ini bab paling angel di ilmu tauhid. Nah, sing pinter sapa? Sing ra mikir koyo kowe iku supaya wis mau pinter-pintere wong wis kowe iku. Gak mikir wis duduk mlebu swarga wae. Enak wis. Enteng. Takoki pangeran kan mlebu swarga mboten ngertos Gusti. Mereka ana hadis aksaru ahli jannah al-bulu. Akeh-akeh penduduk swarga ben maka jadilah orang bento karena itu penduduk swarga. Angel panjenengan bab tauhid ya dadi kena ngaji Quran niku eling-eling Allah ya kadang nyeritakno dirinya yaf'alu ma yasha. Tapi kadang menceritakan dirinya kabeh iku nganggo aturan. Saking Allah konsistene dolim ku tak haramno ning kawulaku meneh tek wong liya awak kowe tak haramno dolim awak kowe tak haramno. Jadi orang mungkin lah misalnya kowe kangelan ngaji nggawa fotokopi terus gak digajar orang mungkin saake apa saake ada ngaji kok ora entuk ganjaran saake. Orang yang akhirat ditulis peneliti Sahih Muslim. Karena nggak fair, wong dilakoni kok gak dicatat. Itu tetap ditulis. Fotokopi catat. Jadi semuanya dicatat. Ya, jadi itu bab-bab paling angel ning gone ilmu tauhid. Jadi ya kowe kudu yakin Allah yaf'alu ma yasha. Mergo ngene ana cerita, niki cerita sahih. Ada orang Bani Israel itu dulu kan umurnya orang itu panjang. Salat itu ibadah sampai 500 tahun, enggak pernah maksiat. Terus enggak pernah maksiat terus. Terus dene dilebokno swarga, ditakoki mbek pangeran, "Kenapa Anda masuk surga?" "Karena saya ibadah terus enggak pernah maksiat." Pirang tahun cengal ibadah 500 tahun. Pangeran jawab enteng, "Ya wis kene swarga 500 tahun." Fair kan? Terus protes, katanya surga selamane. Jare krana ngamal, nek krana ngamal 500 tahun ya 500 tahun, fair kan? Karena ngamal. Sing selawase ku fadolku, nak ngamal ono durasine. Lah nek kowe misale sesuai ngamal, maksiat kan sering, taat ya sering. Swarga dakok neraka. Lho kowe sesuai ngamal, keselen malaikat, yakin keselen. Dina iki kowe maksiat neraka. Pas ngaji swarga diitung mbek pangeran. Mau ngaji Gus Bak 2 jam swarga. Bar mau delok rodos. Berarti swarga neraka, swarga. Lho kena gelem tak laporno. Lho kalau sesuai ngamal kan ngono. Keselen malaikatnya keselen. Artinya clear kan? Makanya jangan pernah bilang nak mlebu swarga krana ngamal. Enggak cukup amal Anda untuk masuk surga permanen tuh. Enggak cukup. Wong sregep ning masjid tuh nyatane ya dibojo kok ora perkara kangen masjid. Utawa AC-ne luwih apik timbang omah, WC-ne luwih apik timbang omah. Muni dakwah ning desa Bangga jebule disangoni. Cara gratisan yo males. Lah ngono mbok banggakno ku apane ngono. Utawa kadang semangat jebule diwayo. Waduh. Lah ngono dibanggakno ku apane. Waduh guyu sinis biasa wae biasa. Nah tapi nak aku yakin fadhole Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis ngimami masjid, guru madin, pidato ya untuk ganjaran dunya sampeyan mlebu swarga. Tapi iku fadhole Allah. Wis penak muni ngono wae susah opo sing. Wis yakin ae fadhole Allah. Kok ngene iki ora iso moso muslim ujug-ujug iso. Ya fadhole Allah ana sing macakno. Karek ngrungokno ora paham kebangetan cah ya.
Mulane kena ning swarga ora aku kebangetan jang iso. Ya clear ya. Dadi ning akidah tak warai tak bener akidah. Allah itu sering cerita yaf'alu ma yasha. Ya Allah cerita Malik, saya ini pemilik. Makanya ning kitab hikam ono kata-katane rungokno. Jika Allah dengan kedikjayaan tauhid, maka tidak pernah menisbatkan amal ke Anda. Allah akan selalu bilang yahdi mayasa misalnya wayudillu mayasa. Tapi ketika Allah sedang mencintai Anda, nasaba ilaika, semua kebaikan Anda dinisbatkan ke engkau. Sehingga Allah nanti akan manggil kita, ya sawam, he wong sing sering poso, ya qawam sing sering qiyamul lail. Keren kan? Seakan-akan itu milik kita. Makanya nanti ini kita dipanggil atas nama apa? Kalau atas nama Allah mencintai kita, amal kebaikan kita dinisbatkan ke kita sehingga kita bisa masuk surga dan dijauhi Allah watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wis jongke mlebu swarga kene dunya kelakuan apik. Tapi sebetulnya kalau diteliti secara hakikat itu hanya ngendikan sing tabsyir, bukan mewakili hakikat. Kalau mewakili hakikat, wong kowe entuk hidayat yo kersane Allah. Allah. Kok mlebu swarga ngamal apa? Nak cara kitab hikam tak warai dadi wali, rungono to. Meskipun yo rodok kangelan tapi fadhole Allah jembar wis. Nak stok wali entek rasa kecekel. Tapi rong teman. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhdihi ilaika. Misalnya gini ya. Aku didik sak miliar. Mungkin kan aku contohnya aku aja sadar mokal yo. Aku didik sak miliar. Mungkin ya? Ya mungkin ya sering duwe. Mungkin ben kowe ra iri mungkin. Nak kowe mungkin ya. Wah, khas gitu. Ya aku didik sak miliar. Rungono tenan iki guyon tapi tenan didik sak miliar. Terus tak kekno Kang Ali. Kang Ali ini pakai toko nak badi pek. 1 miliar digo dagang Kang Ali nganggo tek rodok Cina sithik-sithik. Terus dalam waktu 2 tahun jadi 5 miliar. Wes kombinasi bakhil hati-hati macam-macam. Pasti kombinasi wis opo ae dilakoni sementing badi. 1 miliar terus saiki 2 tahun dadi piro? 5 miliar. Ben iso ngayal dene ben. Saake 2 tahun di dhuwit sakmono ben iso ngayal. Wes berarti dhuwit Kang Ali mau piro? Wes ya oke bayangno Kang Ali di dhuwit 5 miliar. Bareng di dhuwit 5 miliar marani kula. Ayo Dat, ayo Bab marani Gus Pak tak tuntut. Tak tuntut. Maksudnya tak tuntut lucu kan? Menuntut orang yang memberi hadiah. Iya tuh, modalnya kok 1 miliar. Nah, gara-gara modalnya 1 miliar badine 5 miliar. Kalau dari awal dimodali 10 miliar kan malah 100 miliar. Ndak aneh ndak menuntut orang yang memberi. Aneh gak jawab dulu? Aneh. Nah sama. Kamu sholat tuh kersane Allah. Kowe ngaji ngene iki ya kersane Allah. Kowe dadi wong apik gak zina, gak nyolong kersane Allah. Bareng dikei hadiah Allah mbok tuntut. Aja ngekeki poso tok to sak swargane. Lho kan lucu. Dong nggih. Maka menuntut pahala itu cara wali ku aneh. Aneh apa? Nuntut pahala itu cara wali aneh. Wong kowe trimo nampa hadiah bariku nuntut sing ngekeki hadiah. Wah kaya Kang Ali nuntut aku. Ayo ngono Gus Pak tak tuntut modal 1 miliar. Cara dari awal 100 miliar tak dhuwitku wis 1 triliun. Wong aneh gak Kang Ali ku. Aneh ora di dhuwit kok ngayal. Clear ya? Nah, dari sisi itu orang nuntut ganjaran itu aneh. Dari sisi itu loh. Bab-bab itu wiridan itu pokoknya apa itu apa anhadana alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula anhadana. Tapi Allah nek ana wong tauhid terus ngono ya ora seneng. Wong yo ana banggane. Ben kecelok ngamal. Mulane Allah ketika mencintai Anda nanti malah Allah bilang watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Mulane sebenarnya ngono swarga royan. Royan maknane seger. He wong sing poso gak tau Mekah mlebu swarga. Aja alasan roan tok men Mekah wae. Marah gak kelar poso ibu lunga ben iso Mekah. Paham ya? Nah, dua sisi ini yang dipelajari guru-guru kita. Yono hakikat, ono syariat. Yono hakikat, ono syariat. Ya akhirnya segini. Hakikat tok ya Islam rusak. Syariat tok Islam ya kopong karena enggak melihat apa hakikat. Clear ya. Mulane ono ilmu hakikat, ono syariat.
Ya rasa mbok jero-jero nang kono. Wah hakikat iku intisari, syariat iku kulit-kulit mbahmu malah ribet ya. Akhirnya sing hakikat terus delok syariat iku koyo cemen. Kula nate ketemu wong model niku modele rapati salat terus dongak-dongak koyo wis usul ning pangeran. Oh sarap ya ora. ODGJ orang terduga apa? Apa OD apa? OD. Orang diduga kode pinter to Bagas iku. Makanya kode pinter maksudnya iku. Jare syariat iku kulit, hakikat iku intisari tak kandhani. Aku golekno wit gedang, wohe ora usah kulit. Lah ya, golekno wit gedang sing wohe ora usah. Enggak ono, Gus. Tapi akhirnya kulit kan dibuat. Lah iya golekno wit gedang sing ora usah kulit. Ini tapi cek bantah dasar untuk hidayat tau. Alasannya tetap nak pas dipangan itu kulitnya dibuat. Tak takokin, tapi kulit isinya kena dipangan itu jasane. Utek kok elek ngono, aku di wong kok ora iso. Akhirnya dia mentak-mantok tapi kita bingung betul. Ora mantuk tapi kita jawab bingung. Aku ya seneng dia bingung. Muga-muga bingung terus. Lucu was error ngikutin. Ya oke syariat apa hakikat? Loro-loro nih. Iku kemungkinane rakus. Ku tau sing bener pokoke sing ngene iki les pokoke urip bener apa? Urip. Angel men pokoke napa? Urip. Ya urip gue aku. Sementing aja dhewe. Gue dhewe ada ora ter apa to? Oh. D G Piye huruf piye? O D. Orang diduga tidak. Gangguan juga. Kowe ora usah melok ngomong. Aku ditau di kanca kurang ajar tenan. Wes asli kurang ajar. Ana Gus nek rada aneh kan jarene jenenge jadab. Jarene jadab. Wong akeh nyucup dekne kecuali wong sitok. Kancaku yo, tapi santri. Santri tapi rapati tenanan. Yo kok kowe santri-santri jelas. Ya tangkeranan yo ora ngene iki dadine kok. Tak takoki. Kenapa ora mbok cucup? Ah, dhuwur kula Gus. Lah piye? Dekne lagi jadab kula sedan. Aduh. Jare dhuwur kula, dekne lagi jadab kula wis. Oh, yo no pangeran gawe hiburan dulu yo. Tak anggap pangeran gawe apa? Hiburan. Cek sayange pangeran mbek aku. Nganti dikekno hiburan wong koyo kowe awe. Ya dadi urip ku kudu pinter-pinteran nganalisis, ana tetep ana hakikat, ana syariat. Iku wis enggak bisa enggak. Jadi cara kitab hikam ketika Allah mencintai Anda, maka akan dinisbatkan ke Anda. Wes saiki ngene sing do hafal Quran ben do tobat nek ora ngaji tenanan. Wajib ngaji banyak. Allah itu pernah ngendikan gini, kalau enggak dianalisis dengan ilmu tauhid kowe jadi kafir. Intan suruh waha yang surkum coba. Intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ing Allah. Coba maknani pakai syariat. Seakan-akan Allah butuh pertolongan dan kita yang nolong. Itu kan melemahkan Allah. Kafir tenan salah. Ana lagi sing lebih ekstrem. Mangdal ladzi yuridu waha. Sapa sing ngutangi Allah coba. Loh saya kenapa mau ngajar tafsir itu diantaranya itu selain disuruh Mbah Mun bapak disuruh Pak Kures. Jika yang ngajar tafsir tidak seperti Anda, umat bisa sesat, Anda ikut dosa. Karena ada lafat-lafat yang harus dijelaskan ahlinya kayak tadi intan surwoha, mangdaladi yukridu woha. Masa Allah ditolong, Allah dihutangi. Nah kalau dianalisis pakai ilmu tafsir namanya itu tanazulat. Tanazulat itu Allah menurunkan derajatnya untuk nyubyo sing ngamal. Jadi kayak kue misalnya wong tua sing duwe akeh, tak baleni neh. Wong tua sing duwe akeh ngongkon putumu. Cung jupukno gedang goreng. Bareng dijupuk, wah pinter putuku paling pinter. Terima iso jupuk gedang goreng mbok arani pinter. Kira-kira gitu. Allah itu kepen nyubyo kawulane. Cung tulungi aku. Terus kowe bangga iso nulungi agamane Allah. Terus kowe ben keren diarani status penolong Allah. Tapi tidak ada hubungannya dengan Allah itu butuh pertolongan kamu. Enggak ada. Allah tetap ghaniyun mutlak. Allah tetap ghaniyun mutlak. Tapi tetap wae ana ayat intan surwoha yang surku. Ya tetap ana ayat mangdalladzi yukridu woha. Jadi wong ben semangat ngamal itu cara Jawa disubyo.
Mosok kaya aku didik kowe ben GR. Agama kudu mbok tulungi, kudu mbok urip-urip. Nek ora agama mati. Wes kowe bangga urip-urip agama. Jebule ambek numpang urip. Wes ngono-ngono lah. Padha guyu hasud ibu sampe terang malah. Ben kowe bangga kan mesti redaksine kan. Cong agama Islam iku urip. Nek ora agama Islam iku mati. Terus do koyo heroik. Ana sing jubahan, ana sing ngaji. Ana sing nak ngaji mbek ngamuk, jihad fisabilillah. Ana sing tahlil ra barbar. Ana sing ngaji bakasul khotimah terus nangis wedi nak sul. Macam-macam lah gayane ku macam-macam. Ana sing ngaji ra jelas ngene iki. Nangis yo gelem ora yo wis ngene iki ra jelas sing. Lho kenapa mereka bangga? Karena membawa mandat kecelok ngurip-ngurip agamane Allah. Ya coba pakai ilmu hakikat, ngurip-ngurip Islam kok golek urip. Ya sakit to yo lagi seneng-senenge berjuang kok omong nang ngono kan. Lah itu bab tersulit ning tauhid. Mulane dawuh Imam Hikam niku Shahibul Hikam Ibnu Athaillah Sekandarin, ketika Allah mengajarkan hakikat, maka Allah ngendikan yudilu mayasa misalnya wayahdi mayasa. Tapi ketika Allah ingin ngapresiasi Anda, maka amal itu dinisbatkan ke Anda. Ya, ketika Allah ingin ngapresiasi Anda, maka ngamal itu diapresiasi ke Anda. Ya kok ngene iki lho pengurus-pengurus menara. Wah, menara ana kowe macet. Terus rada iso dangak. Kan macem ngono. Sopo? Oh. Nak diomong ngono kan terus rada iso dangak. Tapi nak sebut omong, dhisik ora ana kowe ora apa-apa. Ya sakit le dul omongan ini kan sakit. Semangat. Dong ya. Yes ngono. Mulane ya ana ayat watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Swarga iki cung tak kekno kowe mergo ngamal. Tapi beberapa ayat ngendikan yudkhilu mayyasa ya mergo birah mati. Allah nglebokno kowe ning swarga ya birah mati. Lagi ora usah takok. Ini gimana, Gus? Al jam'u bainal ayaten. Kaya cah pinter tak kok ngono bareng. Ini gimana Gus ngumpulkan dua ayat yang seakan-akan bertentangan. Memangnya ada ayat tukaran. Ora pinter kecangkeman. Ya kula sering nggak dhisik zaman cek gelem semenar. Takokane aneh-aneh wong. Gimana Gus nanggapi dua ayat yang seakan-akan bertentangan? Bertentangan tekem. Kene kesana kiai putu kiai Gus asli ra naturalisasi diantem. Asli cah nak kula ngawur wis. Untuk paten ya cocok. Ya clear ya. Jadi ono nisbatul fi'li ila Allah dalam konteks hakikat, tapi ono nisbatul fi'li ilal abdi sebagai Allah ngapresiasi. Mana ayat watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ning hadis arba'inawiyah ikhfadillah yahfadka. Napa ikhfadillah yatfahka. Jadi kan seakan-akan kan Allah butuh dijaga. Padahal kita tahu Allah itu al-ghaniyul mutlaq. Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu bi nafsi. Nah ini ngaji swarga tenan. Jadi wong hubungane ben Allah bener. Nah kenapa saya nantang neraka? Nak kowe ra iso iki neraka? Karena cara Imam Bukhari mboten cara kula. Saya jazihim wasfahum. Jadi di Quran itu ada ayat saya jazihim wasfahum. Di antaranya pertimbangannya Allah kita masuk surga dan neraka adalah cara kita nyifati Allah. Sekali ada nyifati Allah salah, maka neraka. Mulane wong mulai cilik kita diajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sekali ajaran kita salah, maka kita neraka. Misalnya tentang aras misalnya. Kita kalau mulai kecil kan diajari gini. Allah itu menciptakan aras, menciptakan kursi. Tapi tetap saja Allah tidak butuh. Ya kan di Nadoman Jawratul Akhir wal arsu wal kursi sumal kolam wal lalih tiajen apa? Lalih tiajen. Saya ulang lagi ya. Allah itu menciptakan kursi, menciptakan langit, menciptakan apa saja. Tapi harus kamu katakan, Allah tidak butuh. Jadi ra perlu kowe bayangno wah ana ora nggo kursi piye ngawur cangkemmu neraka. Makanya kitab Ihya ketika bab akidah ning Ihya itu juz 1 itu ada bab babu qawaidil aqaid. Kitabu qawaidil aqaid. Itu ada. Kalimatnya ngene kula hafal. Balil arsyu wal kursi wal kolam wal mahmuluna bi qudrati. Jadi ceritanya dibalik. Aras itu konsistensinya, eksistensinya bergantung kudrat Allah. Kursi eksistensinya juga bergantung Allah. Ojo mbok wali Allah butuh kursi. Mulai kecil kita diajari qiyamuhu bi nafsi. Allah itu berdiri sendiri. Sehingga nanti kalau ada cerita
Oh kursinya Allah itu wasi'a kursihus samawati wal ard. Cerita itu gak penting. Gak penting ra ono hubungane ambek iku kebutuhane Allah. Justru ono makhluk sebesar iku nunjukno kudrahe Allah. Ora ono hubungane iku kebutuhane Allah. Balena ya. Ketika ono cerita kursi, iku ora ono hubungane ambek kebutuhane Allah. Tapi mau nunjukno kudrahe Allah. Dong ya. Nah, sekali kowe ra ngene iki neraka. Mergo nyifati Allah salah. Saya jazihim wasfa. Termasuk kena apa wong Yahudi cara Quran kok mlebu neraka. Wong Yahudi ku mikir Allah kaya awake dhewe. Allah gawe langit itu dimulai gawe langit bumi lho maksudnya. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Apa? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Dan itu yang resmi visitati ayam 6 hari. Hitung neman bucak hitung koyong hitung duwe. Hitung. Ahad sih ahad. Sing Jawa to bucak. Ngat wah. Wong Jawa nek ahad koyo ngat. Nen. Selasa. Nah, Jumat yamin iki wis bar kabeh. Mulane donga mustajab ku akhir Jumat. Engko donga jam-jam iki urung pati akhir iki, urung pati mandi nah ya menengko. Kan berarti 6 hari. Lah wong Yahudi ku klirune, bareng Allah dina Setu iku tetep dina, jare Allah iku jeda. Sabtu iku maknane Allah istirahat mergo kesel bar gawe langit bumi. Lha iki tenan bocah kadanane kok angel lho. Allah terus duka. Saking dukane Allah ngendikan aku gawe langit bumi ku visitati ayam. Tapi wama masana milluhub apa? Wama masana milluhub. Wama masalan orang gepok nak ingsun Allah apa milluhubin keselen apa wae. Dan Kanjeng Nabi karena tersiksa ambek komentari Yahudi tentang Allah fasfir ala ma yaqulun wasabbi bihamdi rabbik. Nah, artinya apa? Gara-gara cara pandang yang salah ini Allah murka. Wong nyifati Allah kok kesel. Lah ya berarti salah nyifati Allah. Dan kesel Allah diwujudno mereka anak Setu iku ora kerja. Mergo ngurmati hari Sabat. Mulane kula suwun nek jenengan dukun lah Setu praktek. Ben ora terpapar. Orang anak wong Islam ora nganti neraka. Rungokno tenan iki. Akhirnya hebatnya Allah, mulane rungokno to omonganku iki. Wes aku ora rapati kiai lah, tapi kula wong alim. Nak kowe kadang kiai tapi rapati ngalim. Orang ngenyek iki biasa wae, ora saja biasa wae. Wong kula ya biasa wae. Ketika Allah cerita langit bumi aras, terusannya apa? Wala yauduhu khifdhuhuma. Wala yaudulan ora ngeselno. Apa? Ora ngeselno. Hu ing Allah apa khifdhuhuma jaga langit bumi. Lah nyifati Allah ngene iku perlawanan terhadap cara pandang orang Yahudi. Makanya Allah ngancam saya jazihim wasfahum. Saya jazihim wasfahum. Allah akan marah ketika Anda nyifati Allah itu salah. Mulane zaman kita cilik, wah sing penting akidah bener, apa sing penting? Ya, mulane terus diwarai wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi. Dong ya. Udah diapal lo, tadi kan ketemu Allah keren. Ya jajal ke nyifati Allah itu piye? Nyifati aku piye? Wujud idam baqa mukhalafah daripada lantas kan menyifati model Yahudi. Mulane ngaji to ben dadi ahli swarga, ben rodok pantes ahli swarga pantes. Terus ben pas ning apa? Mahsyar. Cek jong sifati aku. Sing mari kula kere. Wah, ngawur ujine gak ngelem pangeran. Ana entak kaya jong kowe nyifati aku sing dadekno kula kere tapi bahagia. Lah kenapa jong mergo mun suwi Gusti. Nganti boten ngerti nak kere apa? Nganti boten ngerti nak kere. Oh pinter jong pinter. Ya eling-eling ya ayat yang paling saya khawatir kalau kita salah ya tadi saya jazihim wasfa. Mergo Allah iku mangkel tenan ketika wong Yahudi darani dina Setu Allah capek. Mulane Setu ora ono aktivitas. Terus Allah ngendikan wa ma masana milluhu. Ya bener ra gawe langit bumi 6 dina, tapi hari ke-7 bukan berarti aku kesel. Mulane terus kita nyifati Allah keren. Allah itu siapa? Zat sing gawe langit bumi. La ta'khuduhu sinatu wa ya ora ono ngantuk, ora ono turu. Keren apa? Keren.
Kowe aja kaya Nabi Musa. Nabi Muhammad itu nabi paling pinter, top kaya Nabi Muhammad. Nabi Musa iku iso takok ngene mbek pengiran. Kowe ora roh, ora tau sinau tenanan ora roh. Nek ora diwarai ora roh. Nabi Musa itu takok mbek pengiran. Takoke ya api, jasane ya wis pinter. Tapi saingannya juga Nabi Muhammad, saya kalah pinter dene. Hanya Nabi mboten janggal blas. Ayat itu Nabi gak janggal, tapi Nabi Musa janggal. Kenapa harus ada penjelasan tidak ngantuk? Wong saya tahu kalau jenengan gak pernah ngantuk. Kan sinatun maknane ngantuk. Nak naumun iku turu. Ayo tak latih bahasa Arab roksun sirah itu. Isi eling roksun sirah sama prikon. Sarun. Apa udah loh? Apa ini bapak? Apa? Sinol. Dia ada orang udah di utuh. Jenengan sepuro Gusti wong bingung-bingung. Nabi untuk penjelasan itu gak janggal. Mergo banget pinter. Nabi Muhammad Mas. Nabi Musa janggal. Saya tahu Gusti kalau jenengan tidak ngantuk. Sinah itu maknanya. Tapi kenapa harus ada penjelasan gak ngantuk? Jenengan pasti tidak pernah ngantuk. Nah turu karuan pangeran tidak mungkin turu. Baik pangeran itu kan nyekeli kocok. Kocok tipis. Nabi Musa bengi iku. Sa kok takok ae terus dikai kocok tipis. Sekali sampai pecah. Bareng setengah loro isuk seliut tuwer. Ora turu mau seliut ngantuk tuwer. Terus nak pangeran wes kejawab. Ampun Gusti. Ngantuk sidik wae kaca pecah. Lah nek jenengan ngantuk sidik langit bumi itu. Lah sing jaga langit bumi kan Allah, nek ngantuk seliut tak. Wong bis ngantuk seliut wae iso was takobal Allah malah sing jaga langit bumi. Ngantuk. Nabi Musa mantuk-mantuk. Logis penjelasan. La ta'khuduhu. Nah karena ayat kursi itu tentang Allah dan memuji Allah, Nabi nak muji ayat kursi sundul langit. Belum ada ayat sing adzam kaya ayat kursi. Ayat itu dokumentasinya itu langsung di bawah aras. Dan saya ngambil sendiri. Mulanya Nabi ku begitu bangga dengan ayat apa? Kursi. Terus kue rapati roh hati. Siapa alam mergono tahlil. Alhamdulillah sementing kasil apal. Ya ora amplope barang. Amplop Pak sing kiai netok to ya sing teko-teko berkat ya. Ya pokoke padha entuke lah. Lha jenenge fit dunya hasanah akhirat hasanah. Ya la ta'khudhu sinatu. Lah sing kaya kula sebagai wong sing iso ngaji haru tenan. Nek maca ayat iku haru. Kula niku jarang tahajud, tapi sekali tahajud sing mesti kula waca ge ayat kursi. Keren, napa cara kula keren. Dia pangeran sing la ta'khudhu sinatu walana. Ketika cerita langit bumi ditutup wala yauduhu khifduhuma. Dan Allah tidak pernah capek ngelola langit bumi. Ini ya kepengin tirakat itu dilarang ya alhamdulillah. Ki kaya Habib Ahmad nak tirakat teman-teman cara kula nggih rugi. Rugine ngeten sampean tak critane wong-wong saleh pemene sing putune Kanjeng Nabi dijamin walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Jadi misalnya Ki Abdul Ghani kok mlebu swarga kelas A. Iki sing putu-putu sing amatir ya kados Mustafa ngene iki. Niku misale swargane kelas C, niku diunggahno ning kelas A. Senajan to ngamale pas-pasan. Mergo ngregani napa? Baik. Jadi dia rugi asli tirakat tuh, mereka tirakat kok paketnya melok. Baik. Terus, jadi ya putuk malah itu sakit putune wong alim dora alim itu perkarane yo niku jadi dianggap barokah baik. Cuma baik iki wate piro? Nak Kanjeng Nabi karuan nganti turunane ila yaumil qiyamah, mbahmu ketoke turun 7 wis tuntas. Masalahnya kapasitasnya nih. Sehingga kalau akhirnya ketika ampun dewasa, kalau nanti khatam Quran pas badhe ngapalaken niku. Nah, yo tahu poso kalau dikon poso yo poso, aku tahu poso 40 dina. Jadi kalau yo tahu tirakat. Gara-gara tua-tua dikandani bapak, wis ditirakati mbahmu, tapi putumu wis sing tirakat. Waduh ribet iki. Tapi pun kula lampahi. Terus kula nggih nate pas khatam nanti puasa 40 hari nyukuri khatam Quran. Niki kula cerita mawon. Terus kalau masih imut ketika sering ziarah teng mbah, Gusti bapak ngendikan wong sing ora apik mbek wong tuane zaman urip, ketika wong tuane kapundhut kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron liwalidahi, dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik, apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa? Baik.
Dulu itu saya membaca teks itu, nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab I'anah. Tapi sausé kula ngaji teng Mbah Maimun, terus sering ketemu para habaib, para ulama, kula istifadah. Teori itu pasti benar. Saya ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW sugeng dan tidak iman, itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la kok dia iman. Imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman, setelah Nabi wafat orang ini iman. Imannya akan diterima. Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal ya. Misalnya dulu sampean mbek wong tuane kurang baik, setelah meninggal baik, ini masih bisa merubah status Anda yang dulu akun liwalidaika menyakiti orang tua, bisa Anda berubah jadi barun liwalidaika. Dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi boten iman nggih kathah. Mergo datane urung lengkap. Cara dekne. Mbah Mun tuh sering cerita ke kita, Ka'bul Ahbar iku menangi Kanjeng Nabi. Ini dereng purun iman. Beda dengan Salman Al-Faris. Karena Taurat yang dia baca, Al-Hadis Susani Al-Nyasar bin Atta an Ka'bil Akhbar qala allamani abi Taurata ila sifrau wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nah, data yang dia terima mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat muhayyahu ya, tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, cara Jawa perawaane Nabi itu ini jelas Nabi. Maulidu di Makkah sudah benar, wa hijratu bil Madinah sudah benar. Tapi zaman Nabi Sam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam. Jika menurut dia ini kurang satu, karena kurang wasultanuhu bisa. Jika dia akhara Islamahu, dia menunda Islamnya. Tapi sausai Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la atau wafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, Fatah Syama. Umar ini Fatah Syam. Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu di Islam. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin, dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik. Ini insya Allah merubah status Anda yang dari akon liwalidaika menjadi baron liwalidaika. Nah, kalau sudah baron ya mungkin abarro ahsan. Kalau sudah baik ya tambah baik. Terus ini kalau waos kersane angsal barokah kitab I'anatul Thalibin ini karangan Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Jadi kalau sanad saya Habib Ahmad semuanya sama, misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, beliau menangis Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau di Sayyid Muhammad biasanya lewat abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, itu sudah sama-sama ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan, jadi seperguruan dengan Sayyid Abi Bakar Sato. Setelah itu Sayyid Zaini Tahlan terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mengke dipadosi teng I'anatul Thalibin juz 2 teng kene Kitabul Janaiz. Niki lho was mawon. Sampeyan ora usah takok hadis dhaif ta ora. Ora pinter kok takok. Aneh-aneh. Wah, ger takon maca malah bingung. Sesuk kaya percaya saya Abi Bakar Sato, beliau itu orang alim alama. Mesti milah itu yang karena orang-orang seperti saya Abi Bakar Sato orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan Nabi jatahin neraka. Kan nggak mungkin orang milih masuk neraka. Artinya kalau beliau bilang qala Rasulullah pasti tidak kizbu ala Rasulillah. Karena mereka mesti takut kizbu pada apa? Rasulillah. Paham ya? Artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih. Niki sing gampang-gampang dadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niku jadi kesempatan napa merubah status napa?
Buatan status WA, status nih status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi, kita punya apa? Versi. Wong tua kalau wasit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatullaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawayhi kana baron lahuma ghairu aqin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula nu sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kalau riyen zaman bapak Sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak popo ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku mun ilang. Riyen iki digo kayu jokenten LPG mawon patok utuh niku riyen terus sering ilang. Baru kayak LPG dapatan apa? Dapatan apa? Hilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok seneng kula sering motivasi. Kula nu dhe kanca santri sarang niku mboten nate maca kitab Mu'in napa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takoki, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Jadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nek kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampe nak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib Dawa mbek Ridho ganteng mbok saingi. Dadi soalnya walhasil urip sing gampang ae lah. Nak goblok tawadhu mbek kiai ini. Gak kepengen saingan mbek napa? Kiai ini. Lah nak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini. Mulane kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Nglebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong yo ganjaran wong lebur dosa. Disenengi yo ganjaran di dongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo yo seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lah nek nak kepen medhit tukaran terus. Mergo nak nusus iku yuskitun nafaqah. Penak betul. Jadi kena resa nafkah bojomu picu supaya nusus. Engko nek rewel pure gugur nafkah. Cuma aku ya ora entuk jatah. Pokoke kula niku pengine iku ya pokoke Islam iku enak ngono. Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu bihaja bi wujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Loro ya seneng lebur dosa. Sembok sehat ya seneng manfaat. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter biasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing. Disimpan untuk dimakan beliau karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC.
wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah, karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih, kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis, yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya, terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta, itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya, karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat, karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya, sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih gerutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Dibayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu, bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan, karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda, itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja, tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu, tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras, tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika, saya nanti kalau nasihati itu keras sekali, tolong dimaklumi, karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun Ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik, kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustadz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adhalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain, kamu itu kalau jadi Ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu, karena cara berpikir tadi. Sudah, jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alaika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun Ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah.
Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah, cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek, jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur, ilmunya tidak ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilaha illallah ini dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya ndak ya gitu. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang, yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun, sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal jadi agak repot.
Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya nggak begitu tawaduk. Jadi datang. Jadi saya sering di Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya mengajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau? Alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Hanya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Corong Jawa itu jadi entek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras demul buswargo. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur ke sini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya biar jatahnya masih. Medit menyelamatkan. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna
Orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga, orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan apa orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana zalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana zalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haki, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar, seperti yang dilakukan tadi Harun ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal lain. Kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun, apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue sira, berhak bagi kamu, berhak bagi anda, apakah anda berhak loh mendapat nasihat supaya anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan, dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kersa? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang pada nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustaz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo, nopo jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu halaka ila antazakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila antazakka, itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian, Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir, saya juga baru, sebenarnya saya itu nggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah aja. Kalau sama manusia tuh rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa.
Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat ya jenengan itu yang sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur, santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam, mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan gak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan gak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang gak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia. Misalnya ini tidak nyindir loh, memang marah betul ya, kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng Gus. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan enggak bener taruh visi betul. Untungnya kalau temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus, yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat, kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya, harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, diulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya dia, namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan gitu. Paling enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Quran apa kan bisa persiapan. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalah. Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'atatalah kabiro sholatin wala syamin wala kada wa kada walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah, tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka, almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Nah itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup menyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua, para pecinta, waduh, itu kan repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya, wah itu kan
Akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi itu. Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya tuh sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Jadi dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol koti wajin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, minimal kamu kelihatan senang gitu. Nah, makanya senang itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk senang aja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama, itu nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi, andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati, apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini anggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang nggak punya alpat tuh tidak malu, tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Yaitu ilmu itu yurisul akhwal, ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu, ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu, setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah, sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul 'aliyah bi annahu al-muallim. Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita,
Karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis, terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah, karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih, karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya, karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat, karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul, Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid gak? Kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sedekah apa saja yang penting perintah dengan gimana. Ya sudah. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'addud Jumatan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak? Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar, atau bawaan ada pabrik besar, atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid. Itu gimana itu hukum? Nah, tapi kalau orang tidak nekuni fikih itu ya langsung wah ini bagus untuk bangun masjid. Bagus piye gini sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana zalamna anfusana, itu dipakai Nabi di redaksinya digenti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zalam tu nafsi zulman kabiran katsiran. Nah bawaannya orang mengaku zalim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain, dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam, sehingga Nabi ini bukan dianggap ya, pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta, sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih, misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi, itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa aja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih, bukan yang habis. Itu watasodak kata fa'abqaita, yang kamu berikan tuh hakikatnya yang masih.
Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti, wakafun maknanya berhenti. Nah sodako itu dari kata sodako maknanya benar. Orang yang sering sodako berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sodako itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sodako yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak kajian ceramah agama hingga selesai. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya, menambahkan keimanan dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya. Silakan juga bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal dan barokah. Semoga mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.